Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpunkan di tempat ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menujunya, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Demikian pula duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini, sehingga pertama kali saya melihat secara nyata ada es putih-putih gitu ya. Tahun 2012 ketika kesini saya belum melihat yang seperti itu karena kesininya summer. Dan ini kesempatan untuk melihat. Tadi di lapangan masih ada banyak. Kalau saya kepikirannya tinggal bawa sirup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya didahului oleh Pak Rifi untuk membahas satu tema yang sebenarnya kemarin juga sudah saya sampaikan di Kibar Album Gathering di Leicester. Tapi katanya karena yang rawuh dari Sheffield tidak banyak, diulang tidak apa-apa kan gitu. Karena by request saya derek sampai nawa ta'na, mudah-mudahan meskipun pernah mendengar, pernah menyimak, ada hal baru yang bisa tetap kita dapatkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam satu ayat yang paling terkenal di Indonesia, karena hampir semua undangan walimah mencantumkan di halaman depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kekuasaan yang sangat dahsyat. Dia setara dengan penciptaan langit dan bumi, pergiliran malam dan siang. Dia setara dengan penciptaan kita semua yang berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Setara dengan dikisarkannya angin untuk membawa kabar gembira dan juga was-was. Maka angin itu membawa hujan yang menyuburkan bumi ataukah membawa badai yang merusakkan. Dia setara dengan tidur kita di waktu malam yang demikian agung Allah atur, sehingga kita tidur dengan waktu yang gelap. Hormon yang mengatur istirahat kita bekerja secara optimal. Begitu rupa. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran itu juga terdapat an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghadirkan di dunia ini seorang laki-laki sempurna atau seorang perempuan sempurna. Maka jangan dicari, karena laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menyempurnakan. Tidak ada jodoh yang ideal dan tidak ada jodoh yang sempurna. Yang ada adalah jodoh yang tepat. Karena itu bata seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna dari semua manusia yang pernah Allah ciptakan. Allah juga beri pasangan, bukan pasangan yang sempurna.
Biasanya saya bertanya kepada yang bujang-bujang, Mas, pilih istri tipe apa? Tipe Khadijah atau tipe Aisyah? Ada yang menjawab, tipe Khadijah, yang lembut, keibuan, penuh pengertian, penuh dukungan, penuh pengorbanan, siap mengorbankan segala hal untuk perjuangan sang suami. Mau tipe Khadijah? Oke, selisih umur agak banyak, gak apa-apa ya. Allah Akbar. Allah tidak memberikan pasangan yang sempurna untuk Rasulullah SAW dalam ukuran kesempurnaan yang kita buat-buat. Atau tipe Aisyah saja, cantik, muda, periang, sangat energik, mendampingi Nabi SAW dalam urusan-urusan yang besar, berlomba lari, nonton pertunjukan bareng, di pangku sambil pipi nempel pipi dengan Nabi SAW. Kayaknya cerita dengan Aisyah itu semuanya cerita romantis gitu. Yang begitu. Oke, tapi pencemburunya agak berat. Ada tamu lagi makan makanannya buatannya Ummu Salamah radhiyallahu anha oleh Aisyah, karena kelihatan tamunya menikmati sekali, direbut pinggannya, dibanting di depan tamu. Dan saya takjub dengan kisah itu, karena Nabi SAW itu tidak kemudian istri gak tahu diri. Enggak. Nabi SAW itu cuma mengucapkan maaf kepada tamunya dengan tersenyum dan mengatakan, mohon maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Cool banget gitu. Saya membayangkan kalau kita dengan pasangan hubungannya seperti ini gitu ya, dan pasangan kita melakukan sesuatu seperti ini di depan umum, kita tidak tahan untuk menjaga nama baik kita dengan menjatuhkan pasangan kita. Memang lagi nggak jelas itu tadi, maaf ya. Tapi Rasulullah SAW begitu luar biasa. Maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Begitu simpel, begitu menjelaskan semua, dan tidak perlu menjatuhkan nama baik siapapun, harga diri siapapun. Artinya bahkan Nabi SAW juga pasangannya tidak sempurna. Ada kawan saya bilang, saya mau tipe Aisyah tipe Khadijah berusia Aisyah. Saya bilang nggak ada yang begitu. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keberpasangan ini sebagai tanda kebesaran yang agung, yang Nabi SAW itu mewanti-wanti agar kita meluruskan niat di dalam berpasangan ini. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, niscaya akan dia menjadi fakir karenanya. Siapa yang menikahi seseorang karena nasabnya, kedudukannya, kehormatannya, niscaya dia akan menjadi hina karenanya. Siapa yang menikahi seseorang karena kecantikannya, ketampanannya, karena parasnya, niscaya itu akan menjadi fitnah bagi dirinya. Saya tidak membayangkan seperti apa ujiannya, beratnya, yang kalau kemudian keliru niat itu. Karena yang saya bayangkan, kalau ada seorang istri yang kaya raya, suaminya datang dari keluarga biasa, kemudian mereka menikah, ketika suatu saat istrinya sangat marah, mungkin ada ucapan sampai terucap, yang saya dengar di konseling sampai ada yang terucap, Mas, kamu tuh kalau nggak tak pelihara udah di kolong jembatan, Mas. Maka benar kata Rasulullah SAW, kalau salah ingat itu bisa menjadi sebuah kefakiran. Kefakiran mungkin bukan berarti dia langsung jatuh miskin, enggak, tapi kalimat itu membuat dia menjadi sangat miskin gitu. Istri yang menikahi suaminya karena suaminya seorang lord, suaminya seorang bangsawan begitu, Raden, Andi, lalu macam-macam gelarnya. Yang terbayang, karena di konseling juga pernah ada gitu ya, walah kamu dek, cuma ngotori keluargaku aja dek, cuma ngotori darah keluargaku aja ada kamu itu. Kalimat-kalimat yang membuat menjadi hina karena keliru niat. Menjadi fitnah, oh iya, itu jalan berdua saja sudah dikomentari orang. Ya Allah, yang satu bersyukur, yang satu bersabar. Kalau diniati karena niat yang keliru, hanya karena parasnya, hanya karena wajahnya, maka saya takjub bahwa kadang-kadang ada cinta yang tidak mengenal usia karena niatnya memang niat yang jauh lebih abadi daripada kehidupan.
Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Dia dipanggil Zaid bin Muhammad karena dia adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha, dihadiahkan untuk suaminya Muhammad SAW, kemudian dibebaskan dan kemudian dianggap sebagai putra angkat Rasulullah SAW, sehingga pada awalnya dipanggil Zaid bin Muhammad. Meskipun nanti turun surah Al-Ahzab untuk meluruskan sehingga dia dipanggil dengan nama bapaknya, karena nggak boleh menisbatkan diri selain pada bapak kandung. Namanya kemudian Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini putra angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar satu hari Nabi bersabda, siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ini ketika dia membersamai ibunda Nabi SAW, membawa Nabi yang masih berusia 6 tahun untuk berziarah ke makam ayahanda Nabi di Madinah. Lalu mereka pulang, Aminah jatuh sakit di Abwa dan meninggal di Abwa. Maka yang menggendong Muhammad kecil yang 6 tahun balik ke Mekah, itu Ummu Aiman. Kita bisa bayangkan berarti itu generasinya satu generasi di atas Rasulullah, setara dengan ibu Rasulullah. Zaid bin Harithah setara dengan anak Rasulullah. Lalu satu hari Nabi mengatakan, siapa yang menikah dengan wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Dan yang mengacungkan tangan paling dulu adalah Zaid bin Harithah. Ini kayak cucu sama nenek lagi. Allahu Akbar. Tetapi Allah memberikan anugerah dari pernikahan mereka. Siapa yang lain? Namanya Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu yang umur 18 tahun jadi panglima Nabi SAW menghadapi Romawi dengan Abu Bakar dan Umar jadi anggota pasukannya. Inilah yang dari pernikahan itu. Pernikahan yang geloranya gelora surga. Zaid tidak punya motivasi lain selain kata-kata Nabi, siapa yang mau menikah dengan wanita ahli surga, nikahlah dengan Ummu Aiman. Saya membayangkan dari segi daya tarik fisik sudah nggak ada itu Ummu Aiman dari apapun. Dan bahkan Ummu Aiman ini menceritakan beliau radhiyallahu anha berkulit hitam dari Habasyah. Indah sekali pernikahan itu. Tapi sebaliknya juga ada. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umurnya ketika itu 78 tahun. Abdurrahman bin Auf mengatakan ketika istri-istri Utsman sudah meninggal semua, ya Utsman nggak mau nikah lagi. Kata Utsman, ya kalau ada yang mau. Umur sudah 78 kata Utsman. Maka istrinya Abdurrahman bin Auf namanya Ummu Tamador mengatakan, aku yang akan mengatur pernikahan untuk Utsman. Ada seorang gadis salihah yang mau dengannya. Lalu mereka menikah. Utsman itu saking percaya kepada keluarga Abdurrahman bin Auf, dia nggak kenalan dulu sama calon istri itu. Begitu selesai akad nikah, karena akad nikah itu kan dengan bapaknya, Utsman bertemu dengan istrinya itu. Kaget Utsman, 18 tahun usia Nailah ketika itu. Kata Utsman, kalau engkau mau membatalkan pernikahan ini, batalkanlah sekarang. Aku redha, kata Utsman. Jadi bayangkan Utsman ya umurnya jangan jauh-jauh begitu. Tetapi ini gadis 18 tahun dinikahkan dengan dia, Nailah binti Al-Farasifah Al-Kalbiyah radhiyallahu anha. Kata Nailah, enggak, aku redha dengan pernikahan ini. Aku sangat mengharapkan pernikahan ini. Kata Utsman, aku ini sudah tua sekali. Kata Nailah sambil malu-malu, aku memang suka lelaki yang lebih tua. Lalu Utsman ini membuka surbannya. Dia perlihatkan rambutnya yang sudah mulai memutih dan agak geripis, membotak di bagian depan. Kamu lihat, aku bukan cuma tua, kata Utsman, aku ini tua bangka. Lalu Nailah maju, dikecupnya kening Utsman dan dia mengatakan, masa mudamu sudah kuhabiskan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka izinkan aku mendampingi masa tuamu sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka menjalani rumah tangga. Ya, Utsman bukan lelaki sembarang lelaki, sangat istimewa. Sehingga dari pernikahan itu masih mereka mendapat 3 orang putra. Ketika Utsman wafat pada umur 83 tahun, Nailah mendampinginya sedang membaca Al-Quran, dan para penjahat yang merangsek masuk ke rumah Utsman itu kemudian membunuh Sayyidina Utsman dengan keadaan Nailah sedang memeluknya dan menangis Utsman. Tahun-tahun kemudian banyak lelaki meminang Nailah, tetapi Nailah mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Utsman di dalam hatiku. Sebuah gambaran bahwa memang saya dengan kawan-kawan menginisiasi di Jogokarian sekolah pranikah.
Sekolah pranikah ini pertemuannya Sabtu Ahad selama 3 bulan. Jadi kira-kira 24 pertemuan. Ada SKS. 24 pertemuan itu 24 pertemuan itu 5 pertemuan awal bahasnya niat. 5 pertemuan awal bahasnya niat. Karena memang betapa sensitifnya soal niat ini, sehingga sangat menentukan bagaimana keberkahan. Dan kalau orang Indonesia lebih kenal dengan istilah sakinah, bagaimana pernikahan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekarang tentang niat ini saya sampaikan bukan berarti waduh sudah telat, sudah bertahun-tahun nikahnya. Terus soal niat bagaimana? Niat selalu bisa diperbaiki. Niat selalu bisa disusun ulang. Karena bisa selalu membuka kemungkinan untuk perbaikan niat itu. Dengan indah ketika hadis tentang niat itu diakhiri dengan kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi itu tidak memvonis dengan mengatakan siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya dapatnya Allah dan Rasulnya, siapa yang hijrah karena wanita atau dunia maka dia dapatnya wanita atau dunia. Enggak, kalimatnya dibikin terbuka. Kata Imam Nawawi, itu menjadi penjelasan bahwa niat awal yang salah bisa diperbaiki di tengah perjalanan amal. Tapi tidak mengatakan maka hijrahnya dapat wanita atau dapat dunia saja. Enggak, Nabi mengatakan maka hijrahnya akan menuju pada apa yang dia niatkan untuk berhijrah. Indah sekali. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah, tanda yang sangat agung, saking agungnya yang namanya pernikahan ini syariat pertama. Nikah itu syariat pertama dalam soal muamalah. Karena ketika tinggal di surga Adam alaihi salam dan Hawa itu nggak ada urusan pinjam meminjam, utang piutang, apalagi musyarakah dan mudharabah. Nggak ada. Akad muamalah pertama yang terjadi di dalam surganya Allah adalah nikah. Jadi syariat muamalah pertama itu pernikahan. Dia dimulakan sebagai sunnahnya para nabi, sampai nabi menjadikannya ukuran. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan. Dia pula oleh Al-Quranul Karim disebut dengan frasa mitsaqan ghalidha. Frasa mitsaqan ghalidha ini hanya muncul 3 kali dalam Al-Quran. 1, untuk menyebut perjanjian antara nabi dengan para Rasulul Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalam. 2, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, digunakan untuk menyebut kosakata untuk menyebut perjanjian Allah dengan Bani Israel yang saat perjanjian itu diikrarkan, maka gunung Tursina diangkat ke atas kepala mereka. Ini bukan cuma mushaf diangkat kepala, gunung di atas kepala mereka. Yang ketiga digunakan untuk mitsaqan ghalidha ini, perjanjian yang berat ini menyebut tentang pernikahan. Maka kita bisa membayangkan betapa agungnya perkara ini, betapa agungnya pernikahan ini, sehingga dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wa min ayatihi. Ini yang bujang berapa persen? Acun. 2, 3. Bujang lokal atau bujang asli? Bujang lokal atau bujang asli? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum. Pasangan hidup itu, kegenapan itu diciptakan oleh Allah dari diri-diri kalian. Kata min anfusikum, kata Al-Imam Fakhrul Razi, berarti yang pertama dari diri-diri kalian. Sebagaimana Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan dari Adam dengan mengambil bagiannya, disimbolkan dengan kata rusuk kiri. Mungkin bahan cloning paling baik di situ. Dari rusuk kiri. Kenapa rusuk kiri?
Sampai Fakhrul Razi bikin syair, kata dia, bukan dari tulang ubun dia dicipta, sebab tidak pada tempatnya menjadikan hanya sebagai objek sanjung dan puja. Bukan juga dari tulang kaki, karena sangat hina menjadikan dia diinjak dan diperbudak, tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Pasangan ini adalah kesatuan yang saling melengkapi. Yang kedua, kata Al-Fakhrul Razi, min anfusikum berarti maknanya dari jiwa-jiwa kalian. Hubungannya adalah hubungan jiwa. Pasangan ini hubungannya adalah hubungan jiwa. Makna hubungan jiwa, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti pasukan yang ada dalam kesatuan-kesatuan. Kalau mereka saling sepakat, kalau mereka saling mengenal, maka mereka mudah untuk sepakat. Kalau mereka tidak saling mengenal, maka mereka mudah untuk berselisih. Ruh satu dengan yang lain dikenalkan oleh sandi, sebagaimana tentara satu dengan yang lain saling mengenal dengan sandi. Tentara itu nggak usah ketemu, terhalang gunung di sisi kiri dan kanan gunung, asal kodenya nyambung sudah tenang. Oh, itu teman. Kadang dulu kalau main kemah-kemahan sama adik-adik SMA itu, terus kita malam ada main peran-peranan dikit gitu biar asik. Nah, itu untuk mengenali mana kawan, mana lawan pakai kode, pakai sandi. Kalau saya biasanya bikin sandi jumlah. Misalnya sandi jumlah 9. Jadi kalau saya bilang 5, jawabnya 4. Kalau saya bilang 3, jawabnya 6. Begitu. Jadi sandinya dinamis di dalam jumlah itu. Karena itu yang biasanya jebak lawan gitu. Kalau 6 jawab 3, 5 jawab 5, batik. Berarti bukan teman gitu. Jadi Masya Allah ya, kalau sandinya nyambung langsung sepakat. Tetapi kalau sandinya tidak nyambung langsung berselisih. Nah, ruh yang mengenalkan satu sama lain apa? Kata beliau Allah Ta'ala, al-iman. Kodenya ruh satu dengan yang lain itu iman. Karena iman itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang benda hidup dan benda mati yang ada di sekitarnya semuanya. Itu iman. Maka dari itu agama ini fikihnya menekankan kesekufuan paling utama soal agama. Sekufu selevel antara pasangan itu yang dituntut syariat soal agama. Kalau soal yang lain-lain, kekayaan, nasab, tampanan, tingkat pendidikan, gitu ya, dan lain sebagainya, sekufu mungkin membuat nyaman. Jadi konsep kufu dalam fikih itu dibuat untuk kenyamanan. Contoh, yang lulusan S1 nyaman untuk nikah sesama S1, gitu ya. Kalau istrinya S3 dari Sheffield University, kok suaminya lulusan SD, kufu itu konsep nyaman. Loh, kalau siap untuk nyaman, ya nggak ada masalah, gitu ya. Jadi yang di luar kufu dalam agama, asal siap untuk nyaman, tidak ada masalah. Siap untuk nyaman itu artinya ada toleransi-toleransi yang diberikan, ada persiapan yang dilakukan. Dek, nanti kalau ngomong sama aku jangan cepet-cepet ya dek, kan kamu S3 dari Inggris, lah aku cuma SD dek, pelan-pelan ya dek, biar aku nggak salah paham gitu. Iya nggak apa-apa mas, tenang aja, aku memang S3, tapi aku masih kalah sama Samsung S6. Jadi kalau ada persiapan dan kesiapan, hatta perbedaan seperti itu tidak ada masalah. Secara ekonomi, yang satu sangat kaya, yang satu biasa. Kalau kemudian siap, yang sini berjanji tidak akan mengungkit-ungkit soal itu, semuanya berkomitmen untuk membangun hidup baru yang tidak lagi memperhatikan masa lalu dari asal keluarga seperti apa, sakit. Jadi kufu ini kenyamanan saja. Kalau nyaman, ya monggo, tidak ada masalah. Tetapi dalam soal agama, dalam soal agama,
fikih memberikan penekanan karena itu adalah soal-soal yang tadi, cara memandang, cara bersikap, cara berbagai hal yang akan menentukan bagaimana ditatanya masa depan. Maka dalam yang kedua ini min anfusikum, mengupayakan soal pasangan ini adalah dalam kesukuan. Yang ketiga, min anfusikum artinya nafas. Nafas itu berarti bahwasanya kita menikah itu harus seperti nafas, menjadi penghantar kebaikan dan energi kehidupan bagi masyarakat di sekitar kita. Itulah nafas. Min anfusikum litaskunu ilaiha, supaya kalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, dengan pernikahan itu berada dalam keadaan sakinah kepadanya. Makna litaskunu ilaiha yang di Indonesia sering dikonsep menjadi keluarga sakinah, bahkan ada desa binaan keluarga sakinah gitu ya. Meskipun keluarga sakinah ini istilah yang kurang tepat, lebih tepat nanti keluarga barokah. Sakinah hanya unsur dari barokah. Sakinah itu maknanya 4. Kata Imam Tabari, 1 litastaifu biha, 2 walitaqafu ma'aha, 3 walitamilu ilaiha, 4 walitatma'innu biha. 1 litastaifu biha, makna sakinah itu agar engkau bisa menjaga ifah, menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran sang pasangan. Jadi makna sakinah yang paling mendasar itu bukan soal tenang, tentram, gak pernah cekcok, gak pernah ada suara keras, gak pernah bertengkar, gak pernah beda pendapat gitu. Bukan. Makna mendasar dari sakinah itu adalah terjaganya kesucian, yaitu hadirnya istri bagi suami mampu mencegah suami dari jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Hadirnya suami bagi istri mampu membentengi sang istri dari berbagai macam kehinaan dan kenistaan. Di situ. Jadi tidak bisa disebut keluarga sakinah kalau misalnya ada pasangan suami istri ya. Ini pasangan nggak pernah bertengkar, akrab, kompak gitu ya, ketemu senyum, selalu gandeng tangan kemana-mana. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah kesepakatan. Ini hubungan kita status ya Pak. Di luar itu bebas. Papa selingkuh sama siapapun terserah. Mama juga selingkuh sama siapapun terserah. Tapi tenang banget itu rumah tangganya. Itu nggak bisa disebut keluarga sakinah, meskipun nggak pernah bertengkar. Karena makna sakinah pertama-tama sangat mendasar adalah menjaga kesucian. Kita staifu. Yang kedua, walita atau ma'aha, dan membangun atifah, ikatan lahir batin dengan dia sampai seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan ada an-nafyu, la ilaha illallah, cuma satu yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah. La ilaha menafikan segala selainnya, illallah kemudian menetapkan satu saja. Godaan bisa ada di mana saja, tapi tempat menyelesaikan agar godaan itu menjadi pahala dan kesucian di sisi Allah hanya satu, dengan istri yang diikat oleh ikatan suci pernikahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dalam soal fisik sampai menunjukkan contoh kepada para sahabat itu dengan aksi nyata. Jadi rambut beliau itu masih basah, masuk ke masjid dari rumahnya, kemudian bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda bagi kalian, lalu kalian tertarik kepada wanita yang seperti itu, maka segeralah pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala yang ada pada wanita, itu hanya saja lebih suci dan lebih berpahala. Ini membangunnya secara lahir sampai sedemikian. La ilaha illallah. Godaan ada di mana saja, tapi tempat selesainya di rumah. Tempat penuntasannya di rumah. Tempat berlabuhnya di rumah. Maka ini yang kadang sulit diamalkan adalah kalau tergoda disuruh oleh Nabi pulang temui istri. Kalau tergoda di kantor tinggal jam kantor berarti. Kalau pulang belum ada istri lebih repot lagi. Karena ada kerangka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun ini atifah ini
lahir dan batin, mengikatkan diri kepada pasangan. Seperti yang Ustaz Fawzil Adim sering sebutkan dengan kata-kata, biarlah engkau yang tercantik di hatiku, pada istrinya mengatakan begitu. Kalau saya kadang-kadang harus ngisi pengajian ibu-ibu dan remaja putri begitu. Dulu zaman SMS, saya SMS istri saya. Istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan mereka bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan hilang terbenam, seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Engkaulah matahariku. Segitu. Jadi proses untuk membangun ditaqtafu ma'ah terus menerus sebagai sebuah hal yang menjadi bagian dari sakinah itu. Yang ketiga, walitamilu ilaiha, dan supaya kamu cenderung kepadanya dalam hati dan pikiran, memikirkan dan merasakan terus menerus kepada dia. Kalau masih bujang, pengen makan apa, uangnya ada, kebeli, ya makan. Kalau sudah menikah, maka perasaan yang dibangun pertama adalah yang di rumah makan apa ya? Istri makan apa? Anak makan apa? Bangun ikatan itu. Dulu waktu masih bujang, ada gadget baru keluar, gawai baru keluar, peranti baru keluar, uangnya ada, kebeli, pengen dibeli. Sekarang yang dipikirkan adalah, kalau di Indonesia ya, yang dipikirkan adalah apa yang seharusnya menjadi hak istri saya belum saya belikan. Apa kulkasnya masih cukup atau sudah sering kepenuhan? Apa kompor gasnya itu masih layak atau sudah berbahaya? Atau berbagai hal yang lain. Kalau dia pergi kondangan sama saya, bajunya masih pantas atau enggak? Masya Allah, selalu dipikirkan, masuk perasaan sampai pada level ditamilu ilaiha itu, kita nanti bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Ada suami pergi Jumatan, ketika dia pergi Jumatan, si istri jangan SMS, SMS dia, Mas nanti kalau pulang kok saya kan nostalgia bakso ya, langganan kita dulu waktu belum ada anak-anak ya, itu loh yang sampai masjid, nanti pulangnya beli 2 ya Mas, buat dimakan berdua mumpung anak-anak belum pulang, kangen nih. Handphone sang suami sedang dicas, diisi ulang baterainya di rumah. Jadi dia pergi Jumatan nggak bawa baterai, nggak bawa kartu, nggak bawa handphone. Tapi begitu selesai sholat, dia Jumat, dia langsung kepikir, ini enak nih kalau makan bakso berdua, nostalgia dari bakso sebelah yang dulu sering dibeli waktu masih belum ada anak-anak. Mumpung anak-anak belum pulang, beli 2 aja buat makan berdua. Lalu beli, pulang ke rumah, niatnya mau ngasih surprise, ketuk pintu, assalamualaikum, surprise gitu. Kata istrinya, surprise apa? Orang pesanan kok surprise. Pesanan gimana? Iya, aku kan minta Mas beli bakso ya 2 buat nostalgia di tukang bakso yang langganan kita sebelum ada anak-anak itu. Makasih loh dibeliin, untung tadi baca ya pesennya. Baca gimana? Tolong handphonenya di rumah lagi dicas. Kok bisa kita sepikiran sih? Kok nyambung sih? Proses gitu ya. Walitamilu ilaiha. Yang keempat, walitatma'innu biha, dan supaya bisa itminan, membangun ketentraman baik ketika bersama maupun ketika berpisah, saling menitip kepada Allah. Ada orang yang masalahnya tentramnya hanya kalau bersama. Kalau bersama tentram, kalau tidak bersama itu galaunya sampai tingkat merusak. Sampai ada putranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, itu sampai mau disuruh cerai sama suaminya, sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, disuruh cerai sama istrinya. Karena sang istri ini bahkan bikin
bikin suami melo. Saking melonya hanya tentram kalau bersama. Berangkat sholat berjamaah ke masjid aja berat sekali. Apalagi kemudian berangkat berjihad fisabilillah, mengikuti Nabi SAW. Aku nggak mampu ninggalin kamu, berat deh, nggak bisa deh. Sana Thomas pergi ke masjid, tapi aku ingin selalu bersama aku gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu sampai di sana. Ini kan ada orang yang tentramnya kalau bersama, pisah dikit nggak tentram. Kalau di Indonesia ada cerita waktu konseling kami di Jogja Family Center, itu mobilnya suami dipasangi GPS, itu handphonenya suami pasangi penyadap, macam-macam gitu ya. Dikit-dikit ditanyain lagi di mana, ngapain sama siapa, lagi di mana, ngapain sama siapa. Kalau jawab satu nama dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Anu Pak, berjalan lagi sama suami saya ya. Luar biasa. Tapi itu mending. Ada yang tentramnya kalau pas berpisah gitu loh. Lebih parah gitu. Kalau bersama nggak tentram gitu ya. Kalau lagi berpisah untung nggak ada ibunya anak-anak gitu. Kalau lagi berpisah untung nggak ada papanya. Subhanallah. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam pengamalan litatma'innu bihi ini, tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah, tentram ketika bersama, menjalankan ketaatan bersama, saling menguatkan dalam ketaatan bersama, menyemangati untuk qiyamul lail gitu ya. Allah menghormati, kata Nabi, suami yang bangun untuk sholat malam kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dia percikkan dengan lembut air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, dia juga gerojokan air ke wajahnya. Ya, perbedaan diksi ini dari saya, bukan dari Nabi SAW. Jadi sedia ember bu di kamar. Lagi musim dingin. Ya Rabb, ini kebersamaan di dalam ketaatan. Seperti ibunda kita Aisyah dengan Nabi SAW, duduk di pangkuan, berbaring di pangkuan, saling menyimak hafalan Quran, saling menghadiahkan syair, saling menceritakan kisah berhikmah seperti cerita yang terkenal itu Ummu Zar'in, gitu ya, hadis Ummu Zar'in. Jadi Aisyah itu menceritakan, dalam satu riwayat yang cerita Aisyah, dalam satu riwayat yang cerita Nabi, menceritakan 11 macam pasangan. Dan pasangan dari 11 yang diceritakan itu, yang paling romantis dengan suaminya itu Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Lalu di akhir cerita Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, aku kepada engkau lebih daripada Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Ini kan bagaimana mereka menata hubungan, membangun hubungan dengan begitu indah ketika bersama di dalam ketentraman. Tetapi juga tentram ketika berpisah. Tentram ketika berpisah, misalnya ketika kemudian terjadi perang Tabuk, Jaisul Usrah, pasukan yang susah karena keluar dari Madinah dalam keadaan paceklik berat, keluar dari Madinah dalam keadaan musim kering yang sangat ganas, keluar dari Madinah dalam keadaan yang kemudian sangat kekurangan di mana-mana. Itu kan wanita mukminah diuji oleh Allah dengan wanita munafik, wanita munafiqah. Ketika suaminya pada berangkat, wanita munafiqah menggoda para wanita mukminah. Walaku, ya Allah, lah kok ya tega toh suaminya itu ninggalin, padahal lagi musim pacak itu begini, Madinah katanya lagi nggak aman di mana-mana. Ya Allah bu, kalau saya nggak mau bu ditinggalin kayak begitu bu. Aduh, mana anaknya masih kecil-kecil gitu loh bu itu. Aduh, ya Allah, sakit temen gitu. Jadi ada ujian dari wanita-wanita munafiqah untuk menggoyahkan keyakinan wanita-wanita mukminah. Tapi wanita-wanita mukminah itu punya jawaban qaulan baligha yang sangat jelek. Qaulan baligha itu ucapan yang jelek kepada wanita-wanita munafiqah gitu. Kalimat mereka, innama dhahabal akal wa baqiyar razzaq. Bu, yang pergi tukang makan biasa, tukang makan, kalau di rumah nggak bisa habisin. Adapun yang memberi kami rezeki itu tetap bersama kami di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santai aja bu. Maaf ibu nggak santai ya, soalnya tukang makannya di rumah ya, nggak bisa habisin ya. Jelek kalimat itu. Jadi Allahu Akbar. Tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah. Istri yang melepas suaminya berangkat bekerja,
mencium tangannya. Lalu sang suami meletakkan hidungnya di kening istrinya. Lalu sang istri mengatakan, "Mas, mohon jaga ya mas ya, yang dibawa pulang yang halal dan thayyib saja mas. Jangan ada yang tercampur haram dan syubhat. Kami ini kalau disuruh lapar insya Allah masih tahan daripada disuruh menahan api neraka. Selamat berjuang suamiku tercinta. I love you. Bye-bye." Gitu. Ini kan kalimat-kalimat semacam ini diungkapkan istri di rumah pagi hari. Ini bisa menjadi gerakan anti korupsi. Sayangnya kadang-kadang kalimat pagi-pagi gak begitu bunyinya. Di banyak perumahan di Jakarta kalimat pagi-pagi bunyinya, "Abang ini gimana sih bang? Sebelah itu cuma eselon 3, abang tuh sudah eselon 2. Mobil dari dulu kalah mulu sama dia bagusnya. Gimana sih abang ini? Laki-laki kan bang, usaha bang." Jadi kadang-kadang kalimatnya beda dengan ini. Tabarakallah. Ini saya hendak menyampaikan kepada ibu-ibu dan calon ibu, Andalah tulang punggung gerakan anti korupsi di Indonesia. Tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu Allah mengatakan, "Wa ja'ala bainakum mawaddah." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu mawaddah, cinta yang bergelora. Nah, problem kita adalah kita sejak dulu hidup dengan sebuah doktrin yang sangat kuat, yaitu cintailah orang lain sebagaimana kamu ingin dicintai. Cintailah orang lain sebagaimana kamu ingin dicintai. Padahal laki-laki dan perempuan berbeda, maka kebutuhannya akan cinta dan bentuk-bentuk ekspresi cinta berbeda. Doktrin ini berlaku untuk cinta sejenis. Maksud saya ukhuwah gitu ya. Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Itu berlaku untuk diksinya yang bagus apa sih ya? Antar kita sesama laki-laki, enggak enak lagi. Dan antar perempuan, karena kebutuhan rasa cintanya satu. Tetapi kalau laki-laki dan perempuan kebutuhannya berbeda karena perbedaan-perbedaan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maksud saya adalah di Jogja Family Center, tempat saya belajar dari para konselor-konselor itu, banyak kasus rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu tentang cinta. Ada begitu banyak suami yang sangat mencintai istrinya, istrinya merasa diabaikan. Ada begitu banyak istri yang merasa sangat mencintai suaminya, suaminya merasa ditindas. Terjadi hubungan-hubungan korupsif di antara mereka. Enggak enak. Padahal sang istri merasa sangat mencintai suaminya, sehingga segala tentang suaminya diperhatikan betul-betul. Jangan sampai ketinggalan pasta gigi, jangan sampai ketinggalan sikat gigi. Semuanya didaftar kemudian diingatkan, drill gitu ya. Begitu detailnya. Di sana diingatkan, jangan lupa ini, jangan lupa itu, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Betapa luar biasanya. Tapi sosok mengatakan saya merasa tertindas. Mosok cuma ketinggalan. Kalau nggak baca dimarahinnya sampai begini. Di satu sisi ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, dia buktikan dengan segala hal kecuali kata-kata. Istrinya mengatakan saya merasa diabaikan. Dia tuh nggak pernah ngomong saya cinta sama kamu, nggak pernah. 13 tahun menikah itu terjadi gitu. Something ada yang keliru di sini. Yang keliru adalah kurangnya pemahaman dari ilmu tentang cinta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda dari sejak anatomi tubuhnya, organ-organnya, fisiologinya, hormon yang bekerja di sana, sampai dengan kebutuhan-kebutuhan jiwanya. Allah atur berbeda. Cara berpikirnya juga berbeda. Saya ambil contoh sedikit. Ini belahan otak kanan, otak kiri, ada namanya corpus callosum. Ini penghubung belahan otak kanan dengan otak kiri. Nah, jumlah ibu-ibu pada ibu-ibu ternyata lebih banyak daripada jumlah pada bapak-bapak. Konsekuensinya koordinasi otak kiri dan otak kanan pada wanita biasanya lebih bagus. Konsekuensi berikutnya, ibu-ibu itu biasanya multitasking. Menarik sekali. Jadi kalau kita lihat suami itu ayatnya faidah faraqtu fansab. Kalau selesai satu urusan baru beralihlah ke urusan yang lain dan kerjakan sungguh-sungguh, kan begitu. Fokus bapak-bapak itu. Sementara ibu-ibu itu kita bisa menyaksikan mereka, gitu ya, menyusui anak sambil terima telepon, sambil otak-atik gajek, sambil masak,
sambil kemudian memperhatikan nasi gitu ya, sambil kemudian menyimak sinetron di televisi. Semua bisa simultan begitu indah, luar biasa. Dan ini kalau tidak difahami, ibu-ibu mengira suaminya juga multitasking, padahal enggak. Nah, ibu-ibu bilang sama suaminya, "Mas, nanti mau ada arisan sore loh mas, tolong ya mas ya, depan nanti meja dan kursinya dipinggirkan semua, terus gelar tikernya semua." "Oh iya, tiker kita kurang loh mas, nanti pinjam ke Bu RT ya mas, sambil sekalian di Bu Bejo aku pesen ini ya mas, pesen lemper. Nah lempernya itu 30, jangan sampai loh mas, kurang loh mas, dihitung dulu nanti. Habis itu tolong ke warung mas, ini aku mau masak air, lah kok tehnya habis mas. Oh iya sekalian gulanya ya mas ya, tapi kalau beli gula jangan di warung yang itu kemahalan mas, warung yang sebelahnya aja, sana beli teh tok, yang sana kemudian beli gulanya di warung yang sebelah lagi mas. Terus ya mas ya, aduh iya, halamannya itu berantakan banget mas, tadi mainannya anak-anak semebar, tolong dikumpulin terus habis itu disapu dikit ya mas." Kata suaminya, satu-satu deh. Karena sang suami perlu menata alur kerja yang flowchartnya jelas, sementara bagi sang istri itu bisa dikerjakan dengan paralel kesemuanya, tuntas gitu. Beda sekali. Maka mohon para ibu, pahamilah kami gitu. Korpus kalosumnya beda. Akhirnya apa yang terjadi juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara berpikirnya juga beda. Suami itu rata-rata umumnya kayak obat nyamuk muter ke dalam. Kalau menghadapi masalah, maka kalimat khasnya adalah, coba kita sederhanakan, intinya apa? Fokus, nanti kita bisa cari solusinya. Itu kalimat bapak-bapak. Kata ibu-ibu, enggak begitu. Karena ibu-ibu kayak obat nyamuk keluar. Jangan disederhanakan, mas, ini semua penting. Dengerin dulu ya, tak uraikan dulu. Bahkan bukan cuma diuraikan, dikorelasikan dengan berbagai macam hal yang lain. Malah fokus dulu toh mas, selesai satu ini dulu. Enggak mas, ini semuanya berhubungan. Kalau satu nggak diselesaikan bareng-bareng dengan yang lain, nggak bisa mas. Beda. Maka ada suami mengeluh, kok istri saya itu kalau marah jadi histeris ya? Mungkin histeris maksudnya pak? Bukan histeris. Lalu dia itu marah karena kesalahan saya, kesalahan K pada waktu T saat itu, gitu ya. Kesalahan saya pada waktu itu, tapi waktu memarahi itu dia bisa menyebutkan kesalahan saya sejak awal pernikahan semuanya, disebutkan satu persatu. Cara korelasi terhubung bagi beliau-beliau, track record itu sangat penting. Nyambung semua kesalahan kita itu berpangkal menurut beliau-beliau pasti pada hal yang sama, ada korelasinya. Sementara kita memandangnya satu demi satu. Maka menghadapi tekanan menjadi berbeda antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada masalah curhat, kalau perlu sampai nangis. Indah sekali ibu-ibu ini. Bapak-bapak kalau lagi ada masalah itu nggak asik bu. Dia sukanya menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Maka kalau tidak saling memahami, bisa jadi problem. Ada suami pulang ke rumah, tasnya dilempar, tubusnya diembaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan, langsung kaki, bluk-bluk gitu. Kemudian kepalanya dibeginikan. Kan istri yang baik dan soleha tahu ini suami lagi ada masalah. Karena dia memahami seperti dunianya, kalau ada masalah itu lebih enteng, kalau curhat lebih longgar, kalau merasa dimengerti dan didengarkan. Maka dia tanya, mas ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia rata-rata mirip, yaitu enggak kok dik, enggak ada apa-apa. Sang istri kejar lagi, mas kalau aku ada masalah kan juga cerita sama kamu, maksud kamu nggak mau cerita sama aku mas? Kata sang suami, udah deh ini masalah kantor kok, kamu jangan ikut pusing mikirin, biar aku aja yang nyelesain. Oh jadi mas nggak percaya sama aku? Nggak nyambung komunikasi. Saya membayangkan sirah nabawiyah lain ceritanya kalau Khadijah tipenya seperti istri yang ini tadi. Tapi Khadijah itu wanita yang sangat mengerti ilmu tentang cinta. Rasulullah itu pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama, itu shock.
terguncang. Ada yang tanya, dapat wahyu kok shock? Ya shock lah, orang dia lagi menyeksamai umatnya yang kacau balau. Kemudian tiba-tiba sosok datang dari langit mengatakan seakan-akan tugasnya itu adalah, ya Muhammad, ini umat memang sedang kacau dan ancur-ancuran, kami serahkan kepadamu untuk diubah menjadi umat yang oke, umat yang beres, umat yang bercahaya. Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba diangkat menjadi direktur utama sebuah perusahaan, kemudian dikasih bisikan, Pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset, Pak. Shock. Maka Rasulullah menceritakan, aku turun dari buah hira, terulang kali terseok-seok, terjatuh, bangun lagi, jatuh lagi, kemudian menuju ke rumah Khadijah. Di depan rumah Khadijah, pucat pasi, berkeringat dingin, menggigil, dan kemudian mengetuk pintu mengatakan, Zammiluni, ya Khadijah, Zammiluni. Itu kedinginan, gemetar, ketakutan. Kalau Khadijah kayak ibu yang tadi, ya Allah suamiku, ada apa ini? Ayo sini cerita. Ya Allah kok sampai kayak begini? Sirah Nabawiyah mungkin lain cerita. Tapi Khadijah adalah wanita yang luar biasa. Dia bawa suaminya ke dalam, masuk, berbaring, dia selimuti sampai tenang, tentram. Lalu dia pergi ke balik pintu. Di situ dia mengatakan, ya Rabbi, engkau lebih bisa menjaga dia daripada aku. Karena Khadijah tahu bapak-bapak sebenarnya juga curhat, Bu, juga menceritakan masalahnya, Bu. Tapi tipe ceritanya beda. Tipe ceritanya bapak-bapak itu adalah biasanya, Dek, kemarin ada masalah Dek di kantor. Oh iya Mas, terus gimana? Alhamdulillah Dek, sudah tak selesaikan. Kamu tenang aja Dek. Ceritanya adalah cerita untuk membangun sebuah qawamah, kepemimpinannya, bahwa ini loh suamimu memang mampu menyelesaikan masalah. Beda kemudian dengan istri yang satu hari akan kemudian mengatakan, Mas, aku pokoknya hari ini capek banget, Mas. Rumah berantakan, anak-anak rewel, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tamu datang gak henti-hentinya, banyak banget. Dan tetangga juga rese-rese semua hari, aduh capek banget Mas aku. Suami yang baik hati tetapi tidak mengerti cara yang tepat untuk mengekspresikan cinta akan mengatakan, sabar ya Dek, insya Allah bulan depan kita cari pembantu. Solutif ya. Kalau istri repot ngurusin urusan rumah tangga, berarti carikan pembantu itu solusi. Kata sang istri, kamu tega Mas, jadi selama ini apa yang aku baktikan untukmu kau nilai tidak lebih dari pekerjaan seorang pembantu. Beda caranya. Padahal yang diperlukan di situ adalah mendengar, yang diperlukan di situ adalah perhatian sepenuhnya, yang diperlukan di situ adalah kontak mata, yang diperlukan di situ adalah mendengar dan mengerti. Yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wanita yang dimengerti oleh suaminya itu bisa mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Dahsyat. Jadi kalau nggak percaya suruh liburan 3 hari dan kita ngurusin rumah, berantakan semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu terus meluas ke berbagai dimensi termasuk dalam soal komunikasi. Konon laki-laki itu sehari rata-rata keluar 6.000 kata. Kecuali kayak saya yang disuruh ngomong ini. Ibu-ibu itu keluar antara 24 sampai 48.000 kata. Jadi secara linguistik ibu-ibu itu lebih aktif. Bahasa ilmiahnya begitu. Bahasa sehari-harinya ibu-ibu itu lebih cerewet. Tetapi itulah perbedaan yang kemudian terjadi dengan terlihat bahwa ibu-ibu itu lebih cerdas secara linguistik daripada bapak-bapak. Sehingga mereka kadang-kadang bicara dengan kalimat yang tidak langsung. Contoh, Mas, anak-anak belum dijemput nggak? Masih harus masak. Itu maksudnya apa, Bu? Tolong jemput anak-anak. Tapi laki-laki kadang tidak secerdas itu untuk menangkap maksudnya, sehingga mereka bisa menjawab yang mungkin membuat ibu tersinggung, yaitu nggak apa-apa mah, nggak dijemput, paling pulang sendiri. Maksudnya itu tolong jemput anak-anak. Saya juga mengalami tragedi kalimat tidak langsung ini di awal pernikahan. Naik motor berdua lewat sebuah rumah makan, istri saya tanya, emang enggak? Saya bilang enggak. Lewat rumah makan berikutnya saya tanya lagi, benar belum lapar? Iya, belum. Terus sampai akhirnya ketika sampai di rumah, dia langsung masak mie instan dengan tangan gemetar. Saya berlutut
Dan kemudian mengatakan, kok kamu nggak bilang kalau kamu yang lapar? Harusnya kamu bilang, aku lapar, ayo makan. Itu meskipun aku nggak lapar, aku lapar-laparin buat kamu. Aku tadi nggak ngerti kamu bilang tanya itu. Tak kira cuma tanya, ternyata kamu yang lapar. Berbeda. Jadi kalau meminta sesuatu kepada suami, Bu, pakai kalimat langsung nanti. Tapi ada ibu-ibu yang mengeluh juga, sudah kalimat langsung tetap nggak jalan gitu. Mas, tolong lantai depan disapu ya, mau ada tamu. Ya, udah bilang ya. Tapi 45 menit kemudian masih dengan gadget yang sama, belum bergerak dari depannya. Ini rahasia kecil, ilmu untuk ibu-ibu menaklukkan bapak-bapak. Ilmu ini mahal. Jadi kalau minta laki-laki, ini ilmu untuk menaklukkan semua laki-laki. Tidak ada laki-laki yang tidak takluk kecuali dablek. Caranya minta laki-laki melakukan sesuatu. Kalau dia sedang pegang gadgetnya, datangi dia, kemudian berdiri di depannya, katakan, Mas, tolong lantai depan disapu, mau ada tamu. Iya, kalau dia bilang iya, jangan pergi dulu, tetap berdiri di situ, tatap wajahnya, lalu senyumlah sampai dia mengatakan dan membantu gadgetnya, iya, tetap. Maka begitu caranya berkomunikasi. Ini mawaddah. Saya hanya menyampaikan sebagian kecil dari contoh-contoh bagaimana ilmu menjadi sangat penting ketika Allah mengatakan wa ja'ala bainakum. Kata para ulama, ja'ala bainakum itu artinya ada proses. Proses mensyaratkan ilmu. Proses mensyaratkan keterampilan dan latihan-latihan. Mencintai itu proses yang tak henti-henti. Mencintai itu kata kerja yang tak henti-henti, yang kemudian harus dilatihkan ilmunya, dilatihkan skillnya di dalam berbagai macam hal. Karena perbedaan itu membentang dari soal yang sangat, mohon maaf, seksual sampai soal komunikasi. Karena perbedaan itu sangat membentang dalam soal menyikapi hubungan sampai soal yang sangat sosial. Ini luar biasa. Oke, baik, lanjut. Warahmah, terakhir rahmat. Allah mendesain di dalam rumah tangga kita itu agar juga dihadirkan rahmat. Rahmat itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Nah, maka rahmat ini juga diperjuangkan lebih lagi dari mawaddah. Membangun rahmat sebagai dasar untuk anak-anak kita kelak tumbuh, berkembang menjadi orang-orang yang akan siap memikul beban kehidupan, beban Islam, beban dakwah, beban iman, beban ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini dasar yang sangat kokoh dan sangat penting. Rahmat itu ketika kita mau mengerti bahkan sebelum dijelaskan, ketika kita mau memaafkan bahkan sebelum dia meminta, ketika kita kemudian berebut salah dengan pasangan. Rahmah itu tercermin dari apa yang kita lakukan dengan komitmen yang sangat kuat untuk menghadirkan yang terbaik. Di dalam rahmat kan juga ada ilmunya ternyata. Karena memberi hadiah kepada laki-laki konon beda dengan memberi hadiah kepada perempuan. Kalau memberi hadiah kepada laki-laki makin berguna bagi dia, makin bagus. Gadget baru, bolpen yang bagus untuk tanda tangan gitu ya. Itu hadiah yang bagus untuk laki-laki. Mesin pemotong rumput misalnya. Pacul. Itu hadiah untuk laki-laki bagus begitu. Hadiah untuk ibu-ibu makin tidak berguna makin bagus. Contoh bunga. Bagi kita kan tidak berguna gitu ya. Tapi indah. Apalagi cincin berlian tidak berguna sebenarnya. Insya Allah makin berharga, makin dihargai. Insya Allah, rahmat ini. Saya mau cerita sedikit. Tahun 2005 saya bikin survei kecil-kecilan tentang persepsi anak terhadap aktivitas orang tuanya. Yang saya teliti ketika itu adalah tentang anak-anak yang orang tuanya berkegiatan dakwah secara sibuk. Saya tanya kepada mereka, bagaimana persepsi mereka tentang kegiatan orang tuanya. Shocklah saya kalau lebih dari 30% itu mengatakan, aku besok kalau gede nggak mau kayak jadi Abi dan Umi. Aku besok kalau gede mau jadi orang biasa aja. Aku besok kalau gede nggak mau jadi kayak Abah dan Mama. Enggak, aku mau jadi orang biasa aja. Why? Pertanyaannya kenapa? Ini orang-orang ternyata karena jawabannya dari anak itu adalah
Karena papa dan mama itu sibuk banget. Kalau pulang udah larut malam, dia nggak sempet ngerjain PR sama aku, dia nggak sempet teman aku main. Kalau pulang dia bilang udah capek, nah bahkan capek isi pengajian, nah bahkan capek. Habis ada acara PPI, nah, macem-macem. Saya bilang ini anak yang dalam arti anak yang kemudian tidak kemudian menjadikan sebagai sebuah dendam masa kecil. Kalau anak yang tidak memahami itu lebih parah. Itu aktivitas positif itu dia pandang sebagai yang perebut orang tua. Apa sebenarnya yang salah? Yang salah kita kurang mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berjihad fisabilillah begitu sering. Tetapi apa yang sangat indah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kalau pulang dari perjalanan jihad tidak langsung masuk kota Madinah, tapi ngecamp satu malam di luar kota Madinah. Untuk apa? Memerintahkan kepada para suami yang akan pulang ke rumah itu mandi dulu, pakai pakaian terbaik, wewangian paling harum, pangkas kumis, rapikan jenggot, hiasi diri sebaik-baiknya. Di satu sisi, Nabi juga mengirim utusan ke kota Madinah untuk memerintahkan para wanita membersihkan rumah, menghias sebaik-baiknya, memasak hidangan kesukaan suami, gitu ya, memasak hidangan kesukaan suami. Kalau perlu memakai lagi gaun pengantinnya, kalau masih cukup, begitu. Bahkan kalimatnya Nabi vulgar, tapi saya sampaikan. Sampai dalam kalimat Nabi dikatakan agar para wanita mencukur bulu kemaluannya untuk menyambut suami. Sampai pada level itu. Bagaimana sebuah hubungan dijaga di tengah aktivitas yang sangat padat. Pulang harus istimewa. Kita ini kadang-kadang oleh iklan dikatakan kalau berangkat kerja kalau 100%, gitu kan? Kalau berangkat kerja mau 100%. Padahal berangkat kerja kan kita ketemu kepentingan, relasi-relasi, oke. Tetapi kita pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan. Seharusnya pulang itu lebih istimewa daripada pergi. Sebagaimana kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala mati itu harusnya lebih istimewa dalam keadaan yang terbaik. Pulang ke rumah sebagai latihan kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala juga seharusnya dalam keadaan terbaik. Maka Nabi itu masya Allah ya, siwaknya hak pertama Allah, siwak hak kedua itu keluarga, baru hak ketiga itu tamu. Jadi saya membayangkan begini, saya pergi 9 hari ke UK, pulang. Alangkah kecewanya anak saya ketika dia menyambut saya di pintu. Apa? Lalu saya mengatakan, nak, kamu kan tahu aku perginya itu tadi penerbangannya 16 jam. Capek nak. Betapa sangat kecewanya dia. Tapi kalau dia bilang, anakku masya Allah, sejak pagi naik pesawat, wajahmu sudah terbayang-bayang di kepala Abah. Ternyata kamu jauh lebih cakep daripada yang Abah bayangkan. Masya Allah. Lalu saya main dengan dia. Mungkin gak lama, memang kuatnya gak lama karena capek gitu ya. 30 menit, tetapi 30 menit lalu pamit baik-baik. Nah, udah dulu ya mainnya, nanti lagi ya. Abah capek sekali. Nanti Abah mau minta izin waktu istirahat 2 jam. Habis itu kita boleh main lagi. Oke? Value-nya dapet Pak. Meskipun sama-sama capek. Maka pegawai lounge Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta apal sama saya. Tiap kali saya masuk sudah ditawari, mandi juga Pak hari ini. Karena saya membiasakan dari tugas dakwah kemanapun, kalau transitnya di Soekarno-Hatta atau memang perjalanan dari Jakarta pulang ke Jogja, saya mandi di Jakarta. Bagian penting dari menyegarkan diri. Kalau nanti bapak-bapak sudah pulang ke Indonesia, kan di sini juga sih, cuman di sini mandi kayaknya enggak kan. Bukan aktivitas yang sangat mendesak gitu. Beda dengan Indonesia. Jadi sempatkan menyegarkan diri ketika pulang dalam keadaan terbaik. Pastikan di dalam tas kerja itu biarin diantuk tukang bersolek dikit gak apa-apa.
ada pembersih muka, ada mouthwash, ada kalau perlu pasta gigi, ada kemudian deodoran, ada parfum, ada hal terbaik yang menyegarkan kita, yang ketika pulang disambut dengan baik, maka kita juga memberikan satu imbal sambutan yang sangat indah. Nabi itu pulang jihad, pulang-pulang disambut dua cucunya Al Hasan dan Al Husain, naik langsung ke punggung. Kemudian Nabi itu merangkak-rangkak di depan rumah, puter-puter gitu di halaman. Makanya sama Abu Hurairah dikatakan, ini anak ya Allah. Nah, tahu nggak, tunggangan kalian itu yang paling mulia di langit dan bumi gitu. Maka Nabi SAW sambil kemudian ketawa bilang sama, ya Abu Hurairah, ketahuilah ini dua penunggang, ini juga penunggang yang paling gagah di langit dan bumi. Indah sekali gitu ya. Jadi sekarang ada teman-teman yang krisis karena anaknya kemudian kecanduan gadget dan lain sebagainya, kecanduan gawe dan sebagainya. Problem besar kita adalah seharusnya kita sebagai orang tuanya lebih asik dipencet-pencet daripada gadget. Jadi kalau gadget dipencet keluar ini, kita seharusnya bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih asik dari apa yang dikeluarkan oleh gadget itu bagi mereka. Itu saja gitu ya. Saya sejak Hilma sekarang sudah 8,5 tahun, sudah gak kuat lagi tapi masih kadang-kadang minta, itu mencoba untuk melatih tubuh saya supaya bisa berfungsi sebanyak-banyaknya mirip alat bermain di taman bermain. Kalau begini ini namanya ayunan gitu ya. Kalau begini namanya jungkat-jungkit gitu. Kalau begini terus puter-puter ini namanya apa namanya karosel gitu ya. Terus apalagi yang kemudian dilatihkan kepada diri kita supaya itu saja tujuan saya, supaya kalau saya dipencet lebih asik daripada gadget gitu. Supaya kalau saya dimainkan anak saya menjadi mainan yang lebih asik daripada mainan-mainan yang kemudian membelenggu mereka untuk tidak bergerak. Ini bagian dari rahmat itu. Bagian dari kalau dipencet istri apalagi harus lebih asik lebih baik daripada gadget. Dipencet suami juga harus lebih asik daripada gadget. Ini bagian penting yang kemudian kita bangun dalam jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira cukup, sudah jam